Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rifai Jatmika. Apa kabar teman-teman semua di seluruh Indonesia dan dimanapun berada? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Hari ini saya ingin menyampaikan satu materi bertema kunci sukses dalam membangun bisnis digital network marketing. Berbicara tentang bisnis network marketing, berarti kita berbicara tentang bisnis kepemimpinan. Nah, konsep bisnis network marketing adalah konsep bagaimana kita membangun organisasi bisnis jaringan yang di dalamnya ada unsur menjual. Nah, bagaimana dengan digital network marketing? Konsep bisnis digital network marketing berasal dari konsep bisnis network marketing yang bertransformasi secara digital. Nah, bisnis network marketing sendiri adalah konsep bisnis pemasaran menggunakan sistem jaringan. Dimana kalau kita berbicara tentang jaringan, melibatkan banyak orang yang ada di dalamnya yang mengikuti para pemimpinnya atau para leadernya. Berarti di sini diperlukan unsur kepemimpinan. Jadi, bisnis network marketing yang telah bertransformasi ini menjadi digital network marketing pada dasarnya adalah bisnis kepemimpinan yang di dalamnya ada unsur menjual. Konsep bisnis digital network marketing tidak mengenal konsep manajemen. Mengapa? Karena keterlibatan seseorang satu dengan yang lain tidak ada ikatan antara atasan maupun bawahan. Yang ada adalah kemitraan. Seseorang yang lebih dulu membangun bisnis ini disebut sebagai seorang upline yang mengajak orang lain di dalam organisasi bisnisnya, statusnya sebagai downline. Nah, seorang downline mengikuti upline-nya itu karena sukarela. Tidak ada satu keterikatan karena dibayar atau karena satu keterpaksaan, tidak ada, mereka sukarela. Jadi dalam organisasi bisnis jaringan ini, orang-orang yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang sukarela mengikuti para pemimpinnya atau para upline-nya. Nah, mengapa mereka mengikuti para upline-nya? Tentunya bukan karena mereka loyal kepada upline-nya, tetapi loyal kepada tujuannya masing-masing atau pada impiannya masing-masing. Ada alasan lain mengapa seseorang di dalam organisasi bisnis ini mau mengikuti para upline-nya. Karena mereka melihat bahwa para upline-nya adalah orang-orang yang layak disebut sebagai pemimpin. Mereka melakukan satu tindakan sesuai dengan apa yang dikatakan, dan sebaliknya, mengatakan sesuatu sesuai dengan tindakannya. Pada akhirnya, orang-orang yang ada di dalam organisasi bisnisnya percaya bahwa mereka orang yang layak untuk diikuti. Ini yang disebut dengan integritas. Jadi, konsep kepemimpinan di dalam bisnis ini mengedepankan integritas. Setiap kesuksesan dalam sebuah organisasi bisnis pasti ada barometernya, termasuk di dalam menjalankan bisnis scaling. Bisnis scaling adalah satu bisnis kepemimpinan, di mana barometer kesuksesannya adalah terjadinya proses duplikasi. 17 tahun kami menjalankan bisnis scaling, baik secara offline maupun secara online. Prinsipnya tetap sama. Konsep keberhasilannya adalah terjadinya duplikasi di dalam jaringan. Tentunya duplikasi sistem yang benar. Bagaimana proses duplikasi itu bisa terjadi? Ada 3 tahapan secara berurutan yang harus dilakukan oleh seseorang yang membangun bisnis scaling. Nah, yang pertama kita lihat adalah learn atau belajar. Jadi setiap orang harus belajar terlebih dahulu. Yang kedua, do atau melakukan. Ya, setelah belajar, dapat ilmunya, lakukan, ya, tentunya dengan bimbingan para upline. Kemudian yang ketiga, teach, mengajar. Karena konsep bisnis ini adalah konsep bisnis jaringan, maka kita harus mengajar orang-orang yang ada di dalam organisasi bisnis ini agar bisa melakukan cara-cara yang benar dalam membangun bisnis scaling. Ada hal menarik dalam kaitannya proses mengajar di dalam bisnis scaling ini. Seseorang kadang dipanggil sebagai seorang coach, seseorang kadang juga dipanggil sebagai seorang mentor. Nah, ini menjadi satu hal yang simpang siur. Sekilas ada hal yang mirip pengertian seorang coach dan mentor, padahal ini sesuatu yang berbeda. Seorang coach ini adalah orang yang memberikan satu arahan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Dan belum tentu seorang coach ini melakukan hal yang dikatakan. Berbeda dengan seorang mentor ini melakukan hal-hal yang mereka sudah katakan dan sebaliknya mengatakan hal-hal
yang mereka sudah lakukan. Artinya seorang mentor ini betul-betul mengalami satu proses dan menjadikan proses itu pembelajaran yang diajarkan kembali kepada orang lain. Nah, ini menjadi satu salah kaprah. Tapi tidak apa, ada kalanya dalam membangun bisnis online Keling ini kita tetap mengedepankan kepemimpinan, mengedepankan pertemanan, mengedepankan persahabatan. Ada hal-hal yang kadang di luar konteks yang mengganggu bisnis ini, menghambat perjalanan bisnis ini, dan hal itu diceritakan kepada upline-nya atau para pemimpinnya, dan pemimpinnya belum tentu mengalami hal tersebut, tapi pemimpin ini menjadi seorang coach, jadi bisa memberikan satu arahan atau saran. Nah, berbeda dengan hal-hal yang bersifat teknis membangun bisnis Keling ini, kita harus mengajarkan kepada orang di dalam organisasi bisnis kita sesuatu yang sudah betul-betul kita lakukan. Jadi sesuatu yang kita katakan dari hati, diterimanya pun dari hati. Nah, disinilah terjadi proses duplikasi. Baik teman-teman semuanya, kita mulai dari hal yang pertama. Nomor 1 yaitu learn atau belajar. Nah, di bidang apapun kalau kita mau sukses, termasuk dalam membangun bisnis online Keling ini, kita harus memulai dengan belajar. Dapat ilmunya terlebih dahulu baru bisa memulai sesuatu. Nah, untuk belajar ini bagi siapapun yang baru memulai bisnis online Keling, teman-teman harus mengikuti satu training yang namanya Orientation and Commitment, ya, atau sering dikenal dengan ONC. Nah, training ini memberikan gambaran yang pertama kepada teman-teman bahwa teman-teman ada di perusahaan yang tepat. Anda berada di perusahaan yang betul-betul akan membawa Anda untuk mencapai satu tujuan. Karena setiap orang punya tujuan yang berbeda-beda. Tinggal Anda mengendarai kendaraan itu dengan baik dan benar. Nah, di situ juga di dalam training tersebut nanti juga akan diajarkan bagaimana menetapkan goals atau impian. Ini tidak kalah penting. Kenapa? Kalau kita mau melakukan sesuatu, apalagi membangun bisnis, kita harus memiliki goals yang jelas, memiliki tujuan yang jelas, memiliki impian yang harus divisualisasikan sebagai modal kita membangun bisnis ini. Nah, sebenarnya modal utama di bisnis ini adalah impian tadi. Kenapa? Karena modal bisnis ini secara finansial sangat kecil. Jadi rawan sekali seseorang berhenti di tengah jalan karena satu alasan. Tapi karena satu impian yang besar tadi, seseorang bertahan menjalani proses sampai pada titik kesuksesan. Ini training yang pertama. Terus hal-hal lain di dalam Orientation and Commitment ini juga diajarkan bagaimana teman-teman menentukan goals jangka panjang. Ya, tadi impian atau goals jangka pendek, kemudian jangka panjangnya apa. Nah, nanti akan diajarkan secara detail agar apa? Agar teman-teman punya orientasi jangka panjang bahwa membangun bisnis ini bukan untuk bersifat sementara atau membangun bisnis yang kecil, tapi membangun bisnis online Keling untuk jangka panjang, untuk sesuatu yang sangat besar. Nah, berikutnya adalah training 7 langkah sukses DNN. Oh iya, ngomong-ngomong training ini akan diajarkan secara online ataupun secara offline. Kayak training ONC ini akan diajarkan secara offline di satu gedung, di pertemuan atau di stokis ya, dengan durasi kurang lebih 3 jam. Tapi kalau dibawakannya secara online, biasanya hanya memerlukan waktu 1,5 sampai 2 jam saja. Ya, biasanya melalui Kulwa ONC. Nah, saya lanjutkan 7 langkah sukses ini adalah hal yang sangat penting bagaimana 7 hal ini yang menuntun siapapun yang memulai bisnis Keling tahap demi tahap ya, sukses ya. Dimana setiap orang bisa memulai dengan hal-hal kecil dulu sampai ke hal-hal yang bersifat teknis yang disebut 7 langkah sukses digital network marketing. Training ini pun akan diberikan secara offline maupun secara online dengan durasi kalau online hanya 1,5 jam saja ya. Kemudian yang berikutnya adalah menjadi peserta OBO atau Online Business Opportunity. Ini juga sebuah pembelajaran gitu ya. Mungkin teman-teman yang waktu pertama bergabung di bisnis online Keling ini mengenalnya melalui acara OBO. Nah, teman-teman sebenarnya secara tidak langsung sebelum bergabung pun sudah belajar ya. Belajar bagaimana mengenalkan bisnis ini sampai teman-teman tertarik juga dan bergabung juga. Nah, sekarang di acara ini kita jadikan sebuah pembelajaran juga ya, di mana acara OBO Online Business Opportunity ini
bisa diselenggarakan secara offline maupun secara online. Saat ini sangat marak diadakan secara online. Kenapa? Sangat-sangat efektif. Dalam satu waktu, durasi 1,5 jam, kita bisa mempresentasikan ratusan bahkan ribuan orang, bayangkan. Ya, berbeda dengan cara-cara offline yang harus mendatangkan ke pertemuan. Ya, kita mau mendatangkan 5-10 orang aja minta ampun ya. Tapi sekarang orang lebih suka informasi itu didapatkan secara online. Nah, dalam hal ini, teman-teman bisa kerjasama dengan upline atau pemimpin-pemimpin Anda, ya, tidak melakukannya sendiri, jadi jangan khawatir. Nah, di situ teman-teman bisa belajar dengan mengundang terlebih dahulu, kemudian upline ini yang menjadi presenternya atau yang membawakan acara OBO tersebut. Nah, acara apa lagi ya? Di acara berikutnya adalah training untuk pendalaman ya strategi membangun bisnis scaling, yaitu training DNM. Nah, training DNM ini diadakan biasanya di setiap kota secara offline ya, trainingnya online ya. Isinya materinya online tentang bisnis online, digital network marketing, tapi dibawakannya secara offline. Nah, durasinya 2 hari. Di situ teman-teman bisa belajar bagaimana membangun bisnis secara organik gratisan, ya, baik networking maupun selling, dan juga diajarkan bagaimana membangun bisnis dengan beriklan melalui Facebook Ads, ya, atau beriklan dengan cara berbayar. Nah, cara-cara ini nanti akan diajarkan oleh para ahli, oleh para trainer yang sudah berpengalaman dan membuktikan tentunya. Dan kabar baiknya training ini diberikan secara gratis ya. Kalaupun ada biayanya hanya untuk mengganti konsumsi selama 2 hari. Jadi jangan minta gratis ya kalau untuk konsumsi. Kita seorang pebisnis malu kalau minta gratis ya. Nah, training DNM ini saat ini sudah bisa didapatkan secara online dalam acara yang namanya Business Training Online. Di dalam Business Training Online ini teman-teman bisa belajar selama kurang lebih 14 hari dengan 8 modul ya. Diajarkan secara detail bagaimana memulai bisnis online selling ini ya, dari hal-hal tentang mindset, hal-hal teknis, hal-hal yang berkaitan dengan beriklan baik organik ataupun beriklan secara berbayar akan diajarkan semua di situ. Tapi banyak di situ diajarkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan iklan organik, iklan gratisan. Siapa yang nggak suka kalau iklan gratisan? Nah, kemudian teman-teman bisa juga mengikuti acara lebih lanjut yang namanya Orbitnet. Ya, Orbitnet ini adalah satu training selama 2 hari yang mengajarkan secara detail bagaimana beriklan secara organik ya melalui Facebook Ads. Nah, di situ juga akan dibawakan oleh orang-orang yang sudah berpengalaman di bidangnya, di bidang Facebook Ads tersebut. Kemudian ada training lain namanya PowerNet. Ini adalah gabungan antara product knowledge ya, penguasaan tentang produk-produk selling yang dikombinasikan dengan teknik penjualan secara digital atau melalui online marketing. Pembicaranya biasanya ada 2, trainernya ada 2. Yang satu product advisor dari Keling dan satunya lagi sekarang digital trainer dari Akademi Inspirasi. Nah, acara yang lain atau training yang lain product workshop. Nah, di product workshop ini membahas khusus tentang produk ya, tentang pengetahuan produk-produk tertentu yang itemnya cukup banyak di Keling. Saat ini ada 200 dan teman-teman bisa belajar secara bertahap satu persatu. Dan teman-teman nggak usah khawatir, nggak harus menguasai yang 200 itu, ya cukup 5-10 kuasai saja. Yang lain yang penting paham saja ya. Kemudian ada cara atau teknik-teknik belajar lain ya, media belajar lain dengan live streaming Facebook seperti ini ya. Teman-teman bisa dapatkan informasinya melalui upline ya, biasanya seminggu sekali atau seminggu 2 kali diadakan. Kemudian ada Kulwa, ada Zoom ya. Banyak sekali training-training yang dibawakan secara online, dibawakan oleh upline-upline Anda maupun oleh manajemen Keling. Dan juga teman-teman bisa belajar ini nih yang paling penting ya, belajar melalui konsultasi ya. Jadi kami dulu punya istilah kalau belajar itu jangan sifatnya konsultasi panggung saja. Konsultasi panggung itu apa yang kita dapatkan dari panggung, dapatkan dari satu acara kita telan ya, kita telan mentah-mentah dan kita lakukan ya. Ini kurang tepat, kurang bijak. Cara yang terbaik adalah setelah kita mendapatkan ilmunya ya dari berbagai acara atau training, kita cek upline, datang ke upline untuk konsultasi. Nah, kabar baiknya teman-teman yang baru memulai bisnis scaling ini
bisnis online selling, teman-teman bisa melakukan konsultasi secara rutin sesuai kebutuhan ya, baik formal atau informal kepada upline-upline aktif ya, pada para leaders club, pada para crown ambassador. Minta satu arahan pada mereka bagaimana teman-teman bisa sukses dengan cara yang tepat, langkah-langkah yang tepat. Jadi lakukanlah konsultasi, dan kabar baiknya konsultannya adalah orang yang sudah melakukan, yaitu upline Anda, pemimpin Anda. Jadi Anda nggak perlu bayar konsultannya. Bayangkan kalau teman-teman menjalankan bisnis di luar sana ya, bisnis-bisnis tertentu, sekali konsultasi harus bayar berapa. Dan kabar baiknya, belajar di bisnis online selling ini melalui para upline, teman-teman tidak dipungut biaya, gratis, dibimbing sampai teman-teman sukses. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa bisnis online selling ini adalah bisnis digital network marketing, di mana bisnis ini mengedepankan unsur kepemimpinan. Berarti ada acara-acara yang jauh lebih penting lagi, yaitu membangun leadership atau membangun kepemimpinan. Di tahap awal, teman-teman bisa mengikuti satu acara yang namanya Partner Sejati Meeting. Di acara tersebut, teman-teman bisa belajar langsung dari mereka-mereka yang sudah sukses, para pembicaranya tentunya. Mereka adalah para leaders club, para crown ambassador yang telah membuktikan memiliki bisnis besar dan membangunnya dengan kepemimpinan yang baik. Di acara itu juga banyak sekali teman-teman baru yang mendapatkan penghargaan karena prestasinya dalam membangun bisnis ini dari segi kepemimpinan. Nah, tahap berikutnya setelah mengikuti acara ini, teman-teman bisa melanjutkan mengikuti acara Road to Leaders Club, yaitu acara yang mengajarkan bagaimana teman-teman bisa memimpin organisasi bisnis yang besar dan profit. Nah, profit itu fleksibel. Mungkin teman-teman punya penghasilan 10 juta, 25 juta, 50 juta, bahkan ratusan juta. Tapi penghasilan itu didukung dengan kepemimpinan yang baik di dalam organisasi bisnis Anda. Nah, pertemuan berikutnya lagi adalah pertemuan yang tidak kalah penting, yaitu acara Leaders Club Gathering atau Leaders Club Meeting. Dan juga ada acara yang lebih bagus lagi, lebih tinggi lagi tahapannya, yaitu Road to Crown Ambassador. Nah, biasanya acara-acara seperti ini diadakan setahun sekali. Yang membawakannya pun para Crown Ambassador senior bahkan royal yang sudah memiliki bisnis sangat besar. Tidak hanya di seluruh Indonesia, bahkan di berbagai negara. Tahap kedua dalam proses duplikasi adalah do atau melakukan. Jadi teman-teman setelah mendapatkan pembelajaran dari berbagai acara, teman-teman bisa aplikasikan ilmunya dengan melakukan. Nah, tentunya proses melakukan ini dengan bimbingan para upline. Jadi teman-teman akan tahu bagaimana yang sudah dilakukan itu sudah benar atau belum. Jika ternyata yang dilakukan belum benar, maka teman-teman akan dibimbing dengan cara yang benar, ada yang mengingatkan. Jika sudah benar, maka akan diajarkan untuk terus dilakukan agar bisa diduplikasikan. Nah, ini penting sekali teman-teman dalam mengangkat seorang pelatih yang bisa membimbing secara langsung atau secara tidak langsung. Secara langsung itu pendampingan langsung, secara tidak langsung itu melihat dari jauh hasil yang dilakukan. Nah, teman-teman dengan pembimbingan upline ini, teman-teman akan lebih cepat dalam proses membangun bisnis selling dan akan lebih mudah. Nah, apa saja yang dilakukan dalam proses pembimbingan ini? Yang pertama adalah hal-hal yang berkaitan dengan selling. Ya, misalkan teman-teman melakukan satu iklan, ya, minta konten yang baik, minta ajarkan bagaimana membuat konten yang baik, ya, gambar yang baik, copywriting yang baik. Iklan itu baik yang organik atau yang berbayar. Kemudian apalagi, ya, ini kaitannya kan dengan selling, ya, kaitannya dengan sponsoring, ya, bagaimana membuat konten yang baik dalam sponsoring, ya, membuat copywriting yang baik untuk sponsoring, ya, atau hanya dengan menggunakan landing page yang sudah disiapkan oleh Kelling juga boleh. Kemudian hal yang lain adalah setelah kita memiliki jaringan, ya, misalkan sponsoring dengan cara OBO gitu, atau dengan cara membuat iklan dengan landing page, ya. Nah, teman-teman mendapatkan mitra-mitra baru, ya, member-member baru, menambah jumlah jaringan atau apps. Kemudian perlu membimbing mereka melalui apa? Melalui pertemuan secara langsung, kopdar misalkan, ya, dengan memfollow up mereka, mengajarkan mereka untuk memulai. Nah, ini contoh-contoh dalam memulai bisnis ini. Do, melakukan, tahapan kedua dari proses duplikasi. Berikutnya adalah tahap ketiga dalam proses duplikasi, yaitu teach atau mengajar. Nah, teman-teman setelah belajar, dapat ilmunya, kemudian melakukan dengan bimbingan upline,
Setelah bisa, baru teman-teman ajarkan kepada orang lain. Nah, tentunya saat teman-teman mengadakan acara OBO ya, kemudian mendapatkan mitra-mitra baru atau new apps ya, saatnya teman-teman melakukan dalam proses mengajar mereka. Nah, dalam hal ini teman-teman tidak harus ahli dulu baru mengajar, tapi apa yang sudah teman-teman lakukan dan bisa, ajarkan saja ke orang lain. Misalkan apa? Hal-hal kecil, sederhana, bagaimana membuka Keynote ya, memfungsikan semua fitur yang ada di dalamnya dan sebagainya. Sampai COD segala, ajarkan saja. Sampai membuat desain-desain yang baik untuk beriklan, membuat copywriting yang baik, ajarkan. Kalau memang itu sudah terbukti, sudah dilakukan, ajarkan saja. Nah, dalam hal apa saja kita mengajar di bisnis ini? Yang pertama di saat teman-teman melakukan follow up. Follow up adalah bagian dari tindak lanjut setelah melakukan presentasi, setelah orang join, dibimbing. Nah, di situ saatnya teman-teman mengajar mereka. Yang berikutnya adalah Kopdar. Saat mengadakan kopdar digital ya, misalkan teman-teman mau mengajarkan satu topik di acara tersebut ya, ajarkan saja apa yang sudah dilakukan ya. Apapun itu, lakukan, ajarkan kepada mereka. Terus berikutnya dalam program pembelajaran juga ini, teman-teman bisa membuat training beserta Upline Leaders Club ya. Di situ Upline Leaders Club akan memfasilitasi pembelajaran sambil teman-teman belajar juga di situ ya. Nah, mengumpulkan teman-teman baru yang baru bergabung di bisnis ini dalam satu grup. Di situ Anda bisa menjadi moderatornya dulu misalkan, kemudian belajar pada upline yang mengajar di grup tersebut. Nah, besoknya lagi teman-teman bisa mengajar sendiri. Terus apa lagi? Di berbagai training. Di situ teman-teman tentunya kalau sudah jadi leaders club ya, teman-teman akan diberikan kesempatan untuk memberikan satu pembelajaran baik secara offline maupun online, berbagai training. Trainingnya juga mungkin training offline atau training online. Nah, disinilah pentingnya kita mengajar orang-orang yang ada di dalam organisasi bisnis kita. Dan disinilah terjadilah duplikasi. Mentoring juga bagian dari proses mengajar, di mana teman-teman bisa menunjuk 1, 2, 3 orang atau mungkin sekelompok orang dalam sebuah grup untuk diajarkan secara langsung bagaimana memulai bisnis online selling ini dengan benar sampai mereka betul-betul bisa. Nah, cara lain untuk bisa mengajar di bisnis ini adalah dengan memberikan training. Tentunya jika teman-teman sudah mencapai peringkat tertentu Leaders Club dengan ilmu yang mencukupi, teman-teman bisa membuat training secara langsung dalam sebuah acara, secara offline atau acara dalam bentuk online. Nah, teman-teman semuanya, itulah kunci sukses dalam membangun bisnis online selling dengan konsep digital network marketing, yaitu duplikasi. Apa yang harus dilakukan dalam duplikasi? Yang pertama belajar, yang kedua melakukan, dan yang ketiga mengajar. Jangan dilewatkan salah satu di antaranya. Misalkan hanya melakukan belajar tanpa melakukan, tanpa mengajar, maka kita hanya dapat ilmunya saja tapi tidak sukses. Atau mungkin kita tidak pernah belajar tapi sering melakukan, kerja keras dan kerja keras lagi. Kita juga tidak akan sukses. Kenapa? Karena tidak ada dasar ilmu yang benar. Atau yang ketiga ini yang parah nih, ngajar dan mengajar terus tanpa pernah belajar, tanpa pernah melakukan. Itu namanya kurang belajar. Jadi jangan sampai ya seperti itu ya. Jadi kita belajar, lakukan, mengajar. Insya Allah teman-teman sukses. Teman-teman semuanya, itu yang bisa saya sampaikan, dan ini sebenarnya yang menjadi rahasia para Crown Ambassador, Senior Crown Ambassador, bahkan Royal Crown Ambassador, hingga mereka memiliki bisnis yang besar, kuat, dan profit. Jika teman-teman semua melakukannya, insya Allah teman-teman juga bisa memiliki bisnis seperti mereka. Salam sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.